Bu. Iya, iya. Sebelumnya saya cuma ngasih tahu Bu bahwa di daerah saya kami sistem pembelajaran daringnya hanya melalui WA group Bu. Jadi mungkin saya agak sering bilang WA ya Bu. Iya, enggak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari sudah setelah ba'da zuhur kita masuk pembelajaran sejarah. Mungkin agak mulai ngantuk ya, udah jam siang, tapi gua harapkan kita tetap semangat dalam belajarnya walaupun daring ya. Oke, baik Ananda sekalian. Seperti biasa sebelum belajar kita mulai membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas Suempri mana? Silakan dipimpin doanya dulu ya. Ya Bu. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa untuk dan keyakinan yang masing-masing. Kita mulai. Baik, terima kasih ya Ketua. Oke, Ibu lanjut ambil absen dulu. Desi ada? Ada Bu. Okasilalahi? Ada Bu. Janang Karisma? Hadir Bu, masih semangat nih Bu? Iya. Bu. Suempri? Murtiana? Bu. Mana Tabroni? Saya Bu. Kemudian yang terakhir Mira ya. Iya, ada Bu. Oke. Rajin-rajin anak ibu sekarang ya hadir semua. Berarti walaupun siang tetap semangat dalam belajarnya ya. Oke. Walaupun kita daring sekarang, apalagi sekarang masih dalam masa pandemi, aku harapkan semuanya kita tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga jarak kalau mau keluar rumah dan tetap jaga kesehatan. Tetap sering cuci tangan dan menggunakan masker selalu. Taati aturan pemerintah, taati aturan kesehatannya. Semoga pandemi ini berakhir dan kita PPM secara normal kembali. Baik Ananda sekalian, materi kita hari ini yaitu tentang pembebasan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia. Sebelumnya Ibu tanya sama kamu semuanya, ada yang tahu tentang, tunggu ini slide-nya ya. Tunggu sebelumnya di tampilan monitor kelihatan jalan? Bu. Kelihatan, oke. Baik Ananda sekalian, sebelumnya kan kita belajar hanya sekarang melalui daring, apalagi aplikasi kita hanya melalui WA. Biasanya kita melalui tatap muka di kelas ya, semoga pandemi ini berakhir dan kita bisa kembali belajar seperti sedia kala ya. Baiklah, Ibu mau nanya sama sekalian, ada yang tahu tentang Irian Barat? Ayo Janang, apa Janang? Irian Barat kalau nggak salah sekarangnya Papua ya Bu ya? Iya, Papua kita sekarang. Apa yang diketahui tentang Irian Barat? Emasnya banyak Bu. Oke, bagus. Kemudian ada lagi yang lain? Itu Bu, kalau Malaysia, siapa yang tahu itu? Apa itu daerah Malaysia ya? Di Papua, itu kan daerah Papua ya Bu ya. Kalau Ya, Papua itu PT Freeport-nya Bu. Iya, itu yang akan kita bahas nanti ya. Berarti secara gambaran Irian Barat dan Malaysia sudah tahu semuanya ya. Baik. Oke. Irian Barat itu terkenal dengan emasnya, tambang emas terbesar di dunia. Kalau diperkirakan tambang emas yang sudah diambil dari Papua ini kalau dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia, rata-rata kita dapatnya 3 kilo per orang ya. Kaya sekali ya. Tapi sayangnya bukan kita yang mengelola. Hanya lambangnya saja letaknya di Indonesia. Kemudian Malaysia kita sama-sama rumpun Melayu. Dan oke, sebelum kita memulai pembelajaran,
mari kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan secara daring lagu Indonesia Raya ya. Silakan. Oke, Ibu harapkan dengan kita mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, di siang hari ini kita semakin semangat dalam belajarnya ya. Oke, materi hari ini yaitu kita menganalisis tentang kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, dan IPK-nya kita ambil yaitu tentang pembebasan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia. Nanti Ibu meminta kamu mendesain video pendek, kemudian nanti diupload ke YouTube ya, itu sebagai tugas mengambil nilai keterampilannya. Kemudian tujuan pembelajaran ini, Ibu harapkan setelah belajar ini kita semakin setelah melakukan aktivitas, diharapkan kamu semua bisa menganalisis tentang apa yang dilakukan untuk pembebasan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia, serta mampu nanti membuat video pendek, mendesain video pendek ya. Oke, baiklah, Ibu akan membagi kamu semuanya dalam 4 kelompok. Bisa dilihat di layar kan? Kelompok 1 yaitu Bisa, Bu. kelompok 1 biar mudah. Ini udah Ibu bagi. Ada Desi dan Oka satu kelompok. Kelompok 2 Janang dan Sri. Kelompok 3-nya Mira dan Swempri. Kelompok 4 Murti, Tabro dan Nindya. Semuanya udah berkumpul semuanya di rumah temannya ya? Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita mulai diskusi, Ibu akan memperlihatkan ini ada video pendek, silahkan ditonton. Nanti setelah menonton video ini baru kita lanjut diskusi ya, itu video. Ya bisa, saya buka aja nih. Iya. Dari malam mahasiswa. Karena ada yang menggunakan aplikasi. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 masih menyisakan sengketa teritorial dengan Belanda karena wilayah Irian Barat. Membentuk sebuah klausul dalam perjanjian KND 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan, status Irian Barat akan ditentukan berdasarkan keinginan rakyat Irian sendiri. Di tengah kesulitan politik dan membantu Irian Barat awal sekali daripada program teritorial Belanda. Ibu kira udah ngantuk pula karena udah siang kan, nggak kedengaran suaranya, atau terlalu kusyuk ya? Oke, ini video kedua ya. Malaysia. Desas-desus Malaysia yang telah beberapa kali Itu bentuk video tentang materi kita hari ini, yaitu pembebasan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia. Baiklah Nanda sekalian, tadi kan udah Ibu bagi 4 kelompok, jadi materi per kelompoknya masing-masing itu beda. Kemudian sesuai dengan materinya Ibu kirim di LKPD di dalam WA. Udah dicek kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Khusus kelompok 1 itu pembahasannya tentang perjuangan secara senjata merebut Irian Barat. Kemudian kelompok 2 pembahasannya perjuangan secara diplomasi pembebasan Irian Barat. Kelompok 3
membahas tentang konfrontasi dengan Malaysia. Dan kelompok 4 membahas tentang akhir dari konfrontasi dengan Malaysia. Dan silahkan ini didiskusikan dulu, Ibu kasih waktu, boleh dibantu di Google ya, karena kita sekarang generasi Google. Oke. Nanti per kelompok mempresentasikan, jangan lupa temannya lagi presentasi divideokan dan dikirim ke grup WA ya. Baik, Bu. Oke, kelompok berapa yang sudah selesai diskusinya? Bu, kelompoknya boleh berurut atau enggak, Bu? Apa, Murtiana? Kelompoknya harus berurutan, Bu, presentasi. Bebas, siapa yang duluan itu tentu nilainya lebih dulu juga kan. Oke, siapa? Oh, kalau itu kelompok kami, Bu. Oke, sip. Semangat ya. Oke, silakan. Ya, Bu, baik. Kami dari kelompok 4, Bu. Dengan saya Murtiana, Tabro, dan Yulia. Ya. Hasil diskusi kami, Bu, mengenai akhir dari konfrontasi, Bu, seperti ini. Iya. Selang akhir 1965, Jenderal Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya gerakan 30 September. Oleh karena konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang dan peperangan pun mereda. Pada 28 Mei 1966 di sebuah konferensi di Bangkok, meski diwarnai dengan keberatan Soekarno yang tidak lagi memegang kendali pemerintahan secara efektif, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antara kedua negara. Kekerasan berakhir pada bulan Juni dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada 11 Agustus dan diresmikan 2 hari kemudian. Sekian dan terima kasih, Bu. Keren ya, kelompok 4 aplaus dulu dari Ibu ya. Oke. Kelompok 4-nya udah mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok lain ada pertanyaan, silakan. Halo. Ya Bu, kami dari kelompok 2 mau bertanya ini Bu. Silakan. Ya, Sesuai dengan topik kelompok 4 ya. Iya Bu, tentang konfrontasi dengan Malaysia. Maaf kelompok 4, saya mau tanya kelompok 4. Pertama kali masalah Malaysia dengan kita itu seperti apa ya kelompok 4 yang membuat kita akhirnya atau boleh dikatakan hampir berperang dengan Malaysia ini? Terima kasih Ibu. Iya, ada lagi? Dari kelompok lain baru satu. Bagaimana Ibu? Persilahkan kelompok 4 yang tampil tadi menanggapi pertanyaan dari temannya. Silakan. Baik, Bu. Awal mulanya sih untuk pertengkaran atau pertentangan antara Indonesia dan Malaysia, seperti yang kami cari di Google beserta dengan buku-buku, bahwasannya ketika Malaysia masuk menjadi anggota PBB, jadi Indonesia merasa tidak senang karena memang dari awalnya sudah ada perdebatan juga, ditambah lagi dengan ketika masuk Malaysia menjadi anggota PBB, makanya Indonesia apalagi pemimpin kita merasa tidak senang dan akhirnya kita pun keluar dari anggota PBB, Bu. Oh, bagus sekali ya. Dari kelompok lain ada tambahan, silahkan. Pertanyaan dari Janang tadi, apa masalah pertama Indonesia sehingga hampir berperang? Tapi udah berperang ya, tapi walaupun nggak lama udah berperang dari sumbernya. Ada lagi yang dari kelompok lain? Kelompok 4 bagus tanggapannya. Ayo kelompok 1, Desi dan Oka. Silakan Oka. Tabroni, ayo Tabroni. Ya, Bu. Silakan tanggapannya dari pertanyaan Janang tadi yang udah dijawab juga oleh Mutiana. Silakan ditambahkan lagi Tabroni.
Ya Bu, menurut saya ya Bu, permasalahan Indonesia dengan Malaysia sehingga timbul konfrontasi Bu ya, itu menurut saya tidak lepas dari perebutan daerah Sabah dan Sarawak, karena daerah Sabah dan Sarawak itu lebih mau bergabung dengan Malaysia gitu, dalam artian dimasukkannya Sabah dan Sarawak ke persekutuan Malaya yang sekarang bernama Malaysia. Mungkin cuma itu Bu dari saya. Oke, bagus ya tanggapannya. Bagaimana Nak Janang? Tadi Ya Mas baik, Bu. Janang mengatakan bahwa Malaysia karena masuk ke dalam Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB, kemudian Indonesia marah. Kemudian kalau kata Tabroni, ini dilatar belakangi berebutan daerah yang ada di Kalimantan, yaitu Sabah dan Sarawak, yang diklaim oleh Malaysia, merupakan wilayahnya Malaysia, ini membuat Indonesia marah. Bagaimana Janang, sudah puas? Iya Bu, Alhamdulillah sudah paham nih Bu ya. Terima kasih Bu, terima kasih yang Hapus dulu lainnya. untuk kelompok 4 ya, dan jawaban dari teman-teman yang lain. Baiklah, kelompok Baik Bu, kami kelompok 2 saya mewakili dengan Sri tentang atau materinya tentang perjuangan Gigi Murtiana tadi Ibu selesai. melakukan upaya-upaya untuk melakukan konfrontasi. Sebelumnya silahkan kamu mengerti itu. Ya Bu, Silahkan Desi. ya Bu, kami di sini akan menyampaikan tentang secara senjata merebut Irian Barat. Kalau menurut kelompok kami, seperti yang ditayangkan di video tadi, yaitu Operasi Trikora atau Tri Komando Rakyat. Tidak ada karena waktu juga ya. Baiklah, akan evaluasi juga. Jadi waktu kita tinggal sedikit di sini. Sebelum kita menyimpulkan, maka Ibu meminta kamu semuanya dari jabaran teman-temannya tadi, nanti kita simpulkan bersama-sama. Sebelumnya silahkan kamu mengerjakan soal yang ada di Quizy, linknya sudah Ibu kirim di WA. Oke, sudah ada yang masuk. Silahkan dikerjakan dulu. Di sini sudah terlihat 3 orang yang masuk menggunakan Quizy-nya ya. Yang mana? Tunggu. Kita menyimpulkan bersama-sama materi kita hari ini, yaitu tentang konfrontasi dengan Malaysia serta pembebasan Irian Barat. Jangan lupa sambil kita menyimpulkan, yang lain mencatat ya, jangan lupa. Oke. Pembebasan Irian Barat. Indonesia kan udah merdeka. Tetapi di sini Belanda datang lagi ke Indonesia, tidak mengakui Indonesia merdeka. Mereka ingin kembali menjajah Indonesia. Jadi maka mereka ingin tetap merebut yang namanya Irian Barat. Ada apa di Irian Barat tadi Ibu bilang? Halo, dan untuk semuanya. Emasnya Bu. Emasnya Bu. Emasnya Bu. Lubang emas terbesar di dunia ada di Papua. Ini yang nggak mau dilepaskan oleh Belanda. Mereka tetap kukuh berada di namanya daerah Irian Barat. Maka berkat bantuan PBB kita bisa berjuang dengan Trikora, dengan semangat berapi-api. Soekarno memberikan ultimatumnya, kemudian dibantu oleh PBB, maka resmilah Irian Barat jatuh kembali ke tangan NKRI. Malaysia, tadi siapa yang bahas Malaysia? Tentang Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia tadi, Bu. Iya. Saya Bu. Oh iya. Silakan. Kita menyimpulkan sama-sama yang yang Papua udah Ibu simpulkan. Sekarang Malaysia, siapa lagi gilirannya? Oh ya Bu, boleh saya Bu. Silakan Ketua kelas. Ya, pada intinya bangsa Indonesia melakukan konfrontasi itu karena bentuk penentangan terhadap upaya Inggris yang ingin menjadikan Malaysia menjadi wilayah jajahan
tapi dengan format baru. Oke, mantap sekali ya. Baiklah, hari ini materi kita tentang konfrontasi dengan Malaysia serta pembebasan Irian Barat sudah kita simpulkan. Sangat menarik sekali materi hari ini. Apalagi di kelas ini Ibu sangat betah mengajarnya ya, kamu semua aktif semua. Baiklah, untuk minggu depan materi kita yaitu tentang masih demokrasi terpimpin, tapi corak kehidupan di bidang ekonomi di masa demokrasi terpimpin, dan kelompoknya masih sama, kita bahas minggu depan. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu, dan nilainya sudah Ibu ambil. Dan untuk tugas yang tadi mendesain video tadi, video yang udah presentasi tadi kan direkam kan? Pas direkam tadi itu nanti silahkan kamu desain menggunakan misalnya entah itu KineMaster, entah aplikasi lainnya. Silakan nanti di share di YouTube. Setelah itu linknya kirim ke grup WA di sana sebagai tugas. Ibu tunggu terakhir sampai besok pagi ya. Oke semuanya, Nanda, tetap jaga kesehatan. Baiklah, pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Tetap jaga kesehatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.